ibu-ibu yang pakai jilbab bagus, tapi kawannya genderuwo dan mak lampir. Mereka pas weekend, pas cuti datang ke rumah, rambutnya 3 warna merah kuning kelabu, lipstiknya 3 inci. Ibu memang baik, tapi anak ibu kan lihat teman-teman ibu, circle-circle ibu, maka mereka akan berpengaruh sekali. Maka hati-hati kalau bawa teman ke rumah. Ada seorang laki-laki mengatakan, apa kata dia? Sudikah engkau menemani aku sampai kematian tiba hingga ke pintu surga? Kalimat itu tidak salah, betul, tapi kurang tepat. Karena perempuan itu bukan cuma menemani dirinya, tapi adalah menjaga, mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan yang sudah menikah istrinya solihah-solihah, yang belum menikah dipertemukan dengan istri yang solihah-solihah. Sama bunyi aminnya. Jadi yang pertama sekali adalah memilihkan perempuan yang solihah. Ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang paling hebat, membawa 600.000 orang dari Mesir ke Palestina. Enggak ada tuh satupun ayat tentang ayah. Carilah ayat tentang ayah Nabi Musa, enggak ada. Yang ada wa auhayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada ibu Musa. Memangnya Nabi Musa enggak punya ayah? Ada ayahnya. Tapi kenapa disebut ibu Musa? Karena ibu yang punya peranan luar biasa. Ketika semua anak laki-laki yang lahir disembelih, anak laki-laki dipotong kepalanya, hanya karena seorang raja mimpi melihat anak kecil menarik mahkotanya, lalu dia ketakutan, buat razia, semua anak kecil potong kepalanya. Maka saat itu yang menyelamatkan bukan ayah, tapi seorang ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi. Kalau kau takut nanti anakmu disembelih, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan sedih. Ada 2 perasaan ibu. Yang pertama perasaan takut, yang kedua perasaan sedih. Jangan sampai ibu terlalu takut, stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Jangan terlalu sedih. Apa beda takut sama sedih? Sedih itu masa lalu, takut itu masa depan. Belum pernah orang bilang, aku sedih sekali. Kenapa? Melihat masa depan. Sedih itu masa lalu. Kalau sudah selamat dari rasa takut dan sudah selamat dari rasa sedih, maka bisa menjadi sosok ibu Nabi Musa alaihissalam. Siapa lagi nabi-nabi yang hebat? Yang lamanya disebut kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim juga bercerita tentang sosok seorang ibu. Ibunya Nabi Ibrahim namanya Umailah. Ayahnya pembuat berhala. Namanya wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Azar bapaknya. Azar pembuat berhala. Semua berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Ibrahim itu tertulis di tengkuknya, made in Azar. Bayangkan itu. Tapi lahir seorang anak luar biasa, Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa memang gak ada ayahnya sama sekali. Makanya kalau ada orang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan karena gak punya ayah, berarti Nabi Adam lebih layak jadi Tuhan karena gak ada ibunya. Ketua Ikatan Ulama Sedunia, Syekh Yusuf Al-Qardawi, anak yatim, gak punya ayah, dibesarkan oleh seorang ibu. Makanya kunci pertama pendidikan karakter adalah ibu. Pagi, bapak sudah pergi, apalagi di kota besar, Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Anaknya bangun, bapaknya sudah pergi. Anaknya tidur, bapaknya belum pulang. Namanya Pak Toib. Lalu siapa yang menjaga, mengayomi, melindungi adalah ibu. Jadi ibu-ibu yang merasa dirinya kurang baik. Ini Ustaz Somad dari tadi ibu-ibu kayaknya nyindir saya ini. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini apa yang mau saya sampaikan ini. Yang penting sesuai dengan judul. Makanya kalau dengar tausiah Ustaz Somad itu kuncinya satu aja, jangan tersinggung. Jangan seolah-olah Ustaz ngomong ini kayaknya baru dapat bocoran ini. Nggak ada. Saya ngomong sesuai apa yang ditulis tema itu saya sampaikan. Makanya kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bukan karena itu, ajalnya memang sudah sampai. Jadi ibu adalah kunci yang utama. Kalau ibunya baik, insya Allah anak baik. Al-baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang tandus, tanaman yang jelek. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang cantik dan indah, bunga-bunga. Kenapa bunga-bunga di depan ini cantik dan indah? Ya karena tanahnya bagus. Tapi kalau kita naik kereta api di Maroko, dari Casablanca ke Rabat, itu kanan kiri nggak ada bunga mawar, nggak ada bunga melati. Yang ada
kaktus. Bunga kaktus tumbuh di gurun pasir Sahara. Dilihat tidak menarik, dicium hidung bengkak. Itu ditanam di tanah yang tidak bagus. Siapa dia? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke atas perahu Bapak. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya nggak perlu naik perahu Bapak. Saya cukup naik ke atas bukit yang akan menyelamatkan saya. Nama anaknya Kan'an. Nabi sekalipun, kalau ditanam benih yang bagus, kualitas bagus. Ini Ustaz Abdul Somad, bibit impor dari Malaysia. Ustaz suka makan durian. Iya, apa namanya? Musang King. Ditanam di tanah tempat kita, tumbuh jadi kucing king. Memang tumbuh juga dia. Saking pengennya makan ubi di Mesir, akhirnya dibawalah batang ubi. Dibawa batang ubi, diletakkan di asrama. Kawan saya yang buat, tanam asrama disiram. Memang ada, batangnya tumbuh, tunasnya ada, daunnya hijau, tapi nggak berbuah. Kenapa? Bibitnya bagus, tapi tanahnya tidak bagus. Nah, maka karena itulah, karena melihat kalau perempuan bagus, kalau perempuan itu bagus, maka orang yang dikelilingnya jadi bagus. Perempuan bagus, suaminya jadi bagus. Perempuan bagus, anaknya jadi bagus. Perempuan bagus, mantunya jadi bagus. Kenapa? Karena perempuan yang panitia utama fit and proper test. Sekarang di zaman canggih sekarang, kalau ada iklan apapun namanya, sales, pemasaran, yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau ada sales kulkas nyari perempuan, memang perempuan nggak terlalu jauh dengan kulkas. Tapi sales sepeda motor, sales rumah, tetap nyari perempuan. Dan terakhir sales pilkada. Yang dicari laki-laki apa perempuan? Perempuan, karena dia tahu perempuan punya pengaruh di rumah. Yang kena serangan pajar laki-laki apa perempuan? Perempuan, karena kalau sudah perempuan dapat, yang lain ngikut. Nah, ini dari ketawanya curiga sih. Berarti 27 kemarin dapat. Begitulah hebatnya perempuan. Makanya kalau mau keluarga baik, anak baik, beretika, beretitude, akhlakul karimah, perempuan mesti dididik dengan baik. Ustaz Somad itu ngomong aja itu perempuan. Gimana Ustaz mendidik perempuan dengan baik? Ma'had Az-Zahra itu khusus untuk perempuan. Saya ditanya, kok laki-laki? Laki-laki ada, Nurul Azhar. Tapi kami, yang tempat kami khusus untuk perempuan. Ustazah Fatimah mendidik supaya apa? Karena kalau perempuan baik, anaknya jadi baik, suaminya jadi baik, mantunya jadi baik, lingkungan jadi baik. Kalau sudah istri baik, suami baik, anak baik, mantu baik, cucu baik, selesai masalah. Jadi masalah kita ini sekarang adalah masalah perempuan. Kenapa muncul masalah? Karena banyak perempuan bermasalah. Di sini nggak ada. An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Negara kita ini tiangnya perempuan. Kita solahatil bilad. Kalau tiangnya ini tumbang semua. Kehebohan politik ini sekarang kan karena perempuan semua. Yang paham tentang analisa politik sekarang, itu pokok pangkalnya itu perempuan. Nah, jadi ini yang pertama. Berapa yang Ustaz sampaikan sekarang? Ada 5 poin. Yang pertama sekali adalah perempuan mesti baik berdasarkan contoh-contoh tadi. Yang kedua, apanya lagi mesti baik? Makanan. Makanan mesti baik. Baik pun perempuan, tapi kalau dikasih makanan yang tidak baik, makanan haram. Ustaz Somad ngomong, ya. Ustaz Somad melihat, ya. Ustaz Somad jalan, ya. Yang menggerakkan lidah, yang menggerakkan mata, yang menggerakkan telinga, otak. Selamat datang Ustaz. Ustaz Luqman adalah Ustaz yang dididik oleh perempuan yang luar biasa. Saya setiap ke Pontianak datang ke rumah ibu beliau. Ibu yang baik mendidik seorang Ustaz. Ibu kalau mau punya anak seperti Ustaz Luqman, nanti kursus dengan ibu Ustaz Luqman. Ustaz Ardi dididik perempuan. Ustazah Fatimah dididik seorang perempuan. Ibu saya ada di hadapan. Nanti minta 2 SKS, 16 tatap muka. Potong ujian akhir semester. Gimana beliau mendidik anak-anaknya. Nah, makanan ini pengaruhnya luar biasa. Dari mana manusia ini bisa melihat dengan tenang dan bisa mengenali orang? Kemarin video call dengan teman. Nggak ada respon. Kita kalau video call respon, apa kabar Ustadz? Masya Allah, tabarakallah, kapan datang? Saya tanya, kok nggak ngerespon saya? Mohon maaf Pak Ustadz. Beliau mohon maaf, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan. Stroke. Stroke itu penyempitan pada pembuluh darah sehingga darah tidak normal naik ke otak. Jadi kalau darah kita ini nggak normal naik ke otak, oksigennya kurang, darahnya kurang, maka otak ini tidak normal
tidak mengenali orang, bisa nggak kenal sama orang. Jangan-jangan nanti pas ibu datang ke kamar suami ibu nanya, kamu siapa? Tapi pas kawannya datang, ingat. Nah, itu bahaya. Kenapa saya bisa mengenali bapak ibu semua? Karena otak memerintahkan kepada mata, lihat. Hai Abdul Somad, ingat. Otak ini dapat darah dari mana? Dari jantung. Jantung saya berdegup dan berdetak. Jantung ini dapat darahnya dari mana? Dari makanan. Itu makanya sebelum saya ke ruangan ini, tadi saya dari lift mau langsung kemari. Ternyata saya, Ustadz jangan langsung masuk dulu ke ruangan transit. Di situ ternyata banyak sekali makanan. Baru saya minum berapa teguk, kuenya satu, langsung diminta kemari. Jadi makanan yang halal itu berpengaruh yang luar biasa. Kenapa koruptor? Duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, anak 3. Yang pertama narkoba, yang ketiga ganja, LGBT, error semua. Disitulah keadilan Allah SWT. Loh, kok Ustaz ngomong laknat kok jadi adil? Orang yang susah payah, pergi pagi pulang petang, perseringat banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Susah mencari yang halal, tapi anaknya jadi semua. Tiba-tiba ada orang yang makan haram, korupsi, nepotisme, tiba-tiba anaknya jadi juga. Betapa tidak adilnya Tuhan. Tukang gali kabel optik, berangkat kita jam 7 pagi, dia sudah menggali. Berangkat kita pulang jam 7 sore, dia masih menggali. Pas gajian, uangnya dimakan mandor. Mohon maaf mandornya terus. Tapi dengan duit yang secukupnya itu dia biayai, anaknya berhasil semua. Seorang cleaning service dari Bangladesh, 15 tahun jadi cleaning service di Malaysia, anaknya jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Halal. Orang yang makan haram, duit haram, dikasih anak makan haram. Kenapa anak ini nggak pernah berpikir yang baik? Karena berawal dari darah. Semangkok mie ayam. Gak usah mie ayam lah Pak Ustadz, bakso. Bakso dengan mie ayam. Saya nggak bisa ngunyah Pak Ustadz bubur ayam. Bubur ayam campur mie ayam dan bakso. Satu piring. Tapi berasal dari duit yang haram. Berubah menjadi setetes darah, masuk ke jantung. Dari jantung naik ke otak. Otaknya dapat duit haram. Ngomong kita sama dia 5 menit. Menit pertama aja yang halal. Masuk menit kedua, masuk haram. Kenapa? Faktor makanan. Makanya dalam Al-Quran, kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Di antara makanan yang baik, OSB. Ya memang iklan itu masuknya setelah setengah jam. Jadi makanan yang baik ini mesti. Tadi saya kasih tahu berapa jurusnya tadi? 5 ya. Aduh kelewatan, mestinya 3 tadi. Jadi mudah sekali. Yang pertama, gitu ya. Nah, maka makanannya kasih makan yang baik-baik. Sakit bukan azab. Miskin bukan azab. Boleh jadi dengan sakit itu Allah ingin tegur kita supaya syukur sehat. Boleh jadi dengan agak susah sedikit Allah ingin supaya sujud kita lebih lama. Yang azab itu adalah tidak merasakan nikmat dalam ibadah. Tidak merasakan nikmat dalam baca Quran. Tidak merasakan nikmat dalam tahajud. Tidak merasakan nikmat dalam sujud. Tidak merasakan nikmat dalam ngaji. Orang berlomba-lomba, berebut-rebut mau ikut pengajian. Yang udah diajak ngaji sampai dalam dikasih kursi VVIP malah ngaruk kepala. Kapan sih selesainya ini? Itu azab itu. Itulah azab di atas azab. Tidak merasakan nikmat. Dicabut Allah kenikmatan dalam beribadah. Dicabut Allah nikmat dalam dengar pengajian. Kenapa? Makan. Maka kasih makan yang halal. Mbah saya, kakek saya, ayahnya ayah saya. Saya punya ayah. Ayah saya punya ayah. Ayah saya punya ayah. Ayah saya punya ayah. Berarti kan kakek saya meninggal. Harta warisannya belum dibagi. Saya punya ibu. Ibu saya punya ayah. Kakek juga kan? Kakek. Kata kakek saya dari pihak ibu saya, kalau bawa Abdul Somad ke rumah neneknya, kalau Abdul Somad ini cucuku dibawa ke rumah neneknya, tolong bawa nasi dalam rantang. Mak saya, loh kenapa mesti bawa nasi? Itu kan rumah neneknya. Karena mereka belum bagi harta warisan. Aku nggak mau cucuku makan harta yang masih bercampur dengan harta orang lain. Saya mendengar cerita ibu saya itu waktu saya masih kecil belum sekolah. Sekarang baru saya paham. Oh, kira-kira kalau saya pergi ke rumah nenek saya makan di situ, halal atau nggak halal? Nah, tuh
Memang enak kalau ngomong depan MUI ya. Halal. Yang saya makan nasi siapa? Nasi nenek saya, nasi bibi saya, nasi ayah saya. Tapi kata kakek saya, itu hartanya masih bercampur, belum dibagi. Harta yang belum dibagi dimakan secara fikih halal, tapi syubhat, samar-samar. Iya kalau semuanya izin. Sama seperti kita makan daging kurban pagi habis dipotong. Habis potong daging kurban sapi, kambing, kerbau banyak. Tiba-tiba ibu datang ambil 5 kilo. Habis itu cincang, potong, masak sup. Yummy. Itu yang dimakan daging punya siapa? Kan belum dibagi. Wah, panitia kurban gawat juga ini. Terus gimana cara menghalalkannya Pak Ustadz? Cara menghalalkannya, pemilik sapi nomor 1, Bapak Insinyur, Bapak Doktorandus, Bapak Jenderal, Bapak Kiai, mohon maaf ya Pak, kami minta 5 kilo jatah Bapak di sapi nomor 1 boleh? Kata yang 6 orang, boleh. Ada yang 1 bilang, saya agak berat. Ya, ambil aja golok. Boleh ya Pak ya? Nah, ya. Supaya halal. Karena kita susah minta izin. Maka ketika makanan itu syubhat, na'udzubillah, rusak. Ada seorang wali Allah. Sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah. Sekarang naik kereta api, cepat. Nggak secepat itu, tapi ini karomah. Sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah. Sholat maghrib, suatu malam nggak bisa. Kok orang iso ya? Kok nggak bisa? Ternyata bukan karena makan duit haram, karena makan syubhat. Tadi pagi belanja di pasar, beli kurma. Biasanya kurma itu 1 tumpuk 7 butir. Pas hari itu yang jual salah numpuk, ditumpuk 8. Secara fikih jual belinya halal atau haram? Halal. Tapi mestinya dia nanya dulu, Pak, ini kok 8? Biasa kan 7. Begitu halusnya tentang makanan. Jangan kasih anak makan haram. Memang betul Pak Ustadz, ceramah Ustadz itu memang betul. Saya punya beberapa anak Pak Ustadz, saya tes. Yang pertama-pertama ini haram semua. Yang terakhir-terakhir ini halal. Ternyata yang halal ini Pak Ustadz, sholat subuhnya nggak pernah tinggal. Sholat ke masjid, true story, kisah nyata, jamaah kita. Nggak boleh disebut, jaga kode etik. Pengaruh makanan terhadap anak itu luar biasa. Ada bendanya yang haram, tapi bukan masalah bendanya yang haram. Datang dari mana? Saya minum air. Air ini halal atau haram? Halal. Tapi air ini bisa jadi haram karena sumber membelinya haram. Saya kalau diundang ceramah di bank konvensional, setiap saya diundang di bank, apa itu Ustaz Somad itu? Halal, halal, halal. Setiap diundang ceramah di bank konvensional, dia datang terus. Memang saya datang untuk ceramah ini. Saya cuma mau nyampaikan, kalian yang di bank konvensional makan haram. Makanya saya setiap diundang di bank konvensional, pasti nggak diundang lagi. Kita haram. Dikasih minum, enggak saya minum. Dikasih kue, enggak saya makan. Dikasih nasi kotak, saya bawa pulang. Di lampu merah saya kasih ke fakir miskin. Dikasih duit, saya ambil. Saya serahkan ke yayasan tabung wakaf umat. Karena duit haram. Bapak mana tahu nabung di bank konvensional 1 triliun dapat bunganya 1 miliar, itu jangan diambil. Jangan kasih ke istri. Kasih ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masoleh ammah. Tapi kalau mau ngasih ke ustadz, ke kiai, ke tuan guru, bawa aja, kasih aja. Jangan ngomong, kasih aja langsung. Jangan ngomong, begini Pak Kiai, ini ada beberapa uang haram. Nah, hati-hati terhadap makanan haram. Ada seorang perempuan, dia menenun kain, tapi di rumahnya nggak ada lampu. Maka dia menenun kain. Kapan dia menenun kain? Ketika tentara lagi lewat. Tentara kan bawa lampu. Pas tentara lagi lewat, dia nenun kain. Pas tentara lagi nggak lewat, dia berhenti. Pas tentara lagi lewat, dia nenun kain. Pas tentara lagi nggak lewat, dia berhenti. Akhirnya kainnya siap. Pertanyaannya, apakah boleh kain ini dijual dan uangnya dimakan? Datang perempuan ini bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali, imam yang keempat. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hanbali. Wahai Imam Hanbali, ya, saya kan kerja nenun kain, ya, tapi saya nggak punya lampu di rumah. Kalau siang saya kerja ngurus anak, malam waktu kosong saya nenun kain. Terus kamu nenun kainnya gimana? Pas tentara lewat bawa lampu, saya nenun. Pas lagi gelap saya berhenti. Pas tentara lewat, halal nggak kain ini saya jual? Nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Masih ada hari gini orang yang menjaga diri dari yang subhat. Kamu ini siapa? Kata perempuan itu menjawab, saya adiknya
dari seorang laki-laki bernama Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi salah seorang wali Allah yang taubat, menjaga diri dari syubhat. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ternyata dari rumah Bishri Al-Hafi masih lahir seorang perempuan yang menjaga anaknya tidak mau makan haram. Kalau secara fikih saya ditanya, Ustaz Somad, bolehkah menjual kain ini? Boleh. Emangnya kalau pakai lampu tentara itu, tentaranya rugi? Enggak kan? Tentara pakai obor nih lewat. Terus apa perlu kita minta izin? Pak tentara, saya izin ya pakai terangnya dikit ya. Kan enggak. Tapi sampai sehalus itu, takutnya makan haram. Jadi kalau ibu mau anak-anak kita baik, kita jaga jangan sampai makan haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kalau masak itu untuk anak-anak saya semua halal, untuk suami saya aja yang haram. Karena yang anak saya kan ini, suami saya kan anak mertua saya. Kalau ibu kasih makan anak ibu halal, maka yang mudah menjaganya dua. Yang pertama ibu, yang kedua mantu ibu. Tapi kalau ibu kasih anak ibu makan haram, dua perempuan menderita. Yang pertama ibu, yang kedua mantu ibu. Bayangkan calon-calon perempuan yang menderita itu. Betul kata Pak Ustadz, suami saya ini pun luar biasa Pak Ustadz. Jangan-jangan dia makan haram dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, perempuan. Yang kedua, makanan halal. Yang ketiga, maka bapaknya memberi tauladan contoh. Saya berangkat dari Riau habis sholat subuh. Habis sholat subuh sampai di kisaran Sumatera Utara, azan maghrib. 12 jam. Masuk ke kamar hotel, datang Sami, anak saya, mau minta kerupuk yang ada di pojok kamar. Pojok kamar hotel kan ada kerupuk. Kerupuk. Karena saya capek mau ke toilet, saya ambil kerupuk. Dekat gini, saya lempar dikit. Lempar. Kecuali jauh gitu, dekat, lempar dikit. Terus bilang, kasih ke Uma. Dia ngasih ke Uma, dilemparnya juga. Apa kata Ustazah Fatimah? Anak mengikut bapaknya. Karena saya mau ke toilet, enggak payah jalan dikit, dia saya lempar dikit aja. Dia pun mengasih ke Uma, dia lempar juga. Begitulah anak itu merekam apa yang kita lakukan. Jadi nggak bisa kita melarang, jangan main handphone. Dia merekam, dia lihat. Nah, dia main. Pas kita bilang, dia akan balik. Nanti kalau dia udah pandai ngomong, dia akan nanya, Bapak kok main handphone? Bapak sudah dewasa. Nggak bisa. Makanya Bapak kalau main handphone di toilet. Karena mereka akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang mereka lihat. Daya rekamnya amat sangat kuat. Begitulah merekam orang tua. Jangan sampai anak kehilangan sosok laki-laki dalam hidupnya. Ibunya perempuan, kakaknya perempuan, temannya perempuan. Akhirnya dia jadi na'udzubillah. Pas ditanya jenis kelamin kamu laki-laki apa perempuan? Saya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Na'udzubillah itu. Jangan sampai dia kehilangan sosok bapak dalam dirinya. Ustaz Somad ini ngomong-ngomong bapak, dia sendiri jarang di rumah. Saya ini hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya wajib pulang ke rumah. Senin sore sampai di rumah malam Selasa. Selasa, Rabu, Kamis saya tetap di rumah. Saya tetap gendong anak, saya tetap bawa jalan. Yang terakhir saya gendong, saya bawa pakai mobil, ada tamu datang, saya gendong, saya bawa jalan. Pokoknya yang lihat Instagram saya tahu lah. Berarti belum follow. Jangan sampai anak kita kehilangan sosok Pak. Nanti di hari tua, pas hari libur Bapak pergi kemana? Mancing. Memangnya nanti kalau Bapak tua datang kawan mancing itu. Dia pun tua juga. Bro gimana? Aku pun tua juga. Siapa yang akan bawa kita ke masjid? Siapa yang akan menyuap makan kita? Kita nggak bisa makan. Kita telepon kawan kita, video call sama kawan mancing. Gimana? Kau bisa nyuap? Aku pun minta suap juga. Tolong para pemancing mania jangan tersinggung. Saya mancing juga, mancing keributan. Jadi sosok ayah nih jangan sampai tahu saya, kita ini sibuk semua, laki-laki, pejuang. Tapi ada waktu khusus untuk anak-anak kita ini. Kosongkan waktu. Laki-laki sekarang sebelum azan subuh sudah pergi keluar rumah. Zaman dulu sampai ada ungkapan jangan sampai rezeki dipatok ayam. Zaman dulu artinya apa? Karena banyaknya orang tidur sampai ayam. Zaman sekarang lebih dulu orang daripada ayam. Ayam pun heran, kok gitu-gitu banget ya kata ayam.
Kalau kita lihat orang zaman dulu ya, orang zaman dulu. Bangun pagi, sempat ke masjid sholat berjamaah. Pulang ke rumah sarapan. Habis sarapan bawa sapi pergi membajak sawah. Nanti zuhur makan sama anak istrinya di pondok di tengah sawah. Nanti sebelum asar sudah pulang. Asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah. Bawa anak ke surau langgar musola ngajar ngaji. Sekarang sebelum azan subuh sudah pergi. Subuh ketinggalan macet. Zuhur meeting. Sore asar masih lagi lanjut. Apalagi akhir tahun. Macam-macam program. Maghrib macet, isya lelah, berhari-hari, hari jadi pekan, pekan jadi bulan, bulan jadi tahun, akhirnya pensiun. Berapa kita sudah kehilangan kesempatan? Apa sebetulnya yang mau dicari? Orang zaman dulu sempat bersosialisasi dengan tetangga, masih sempat melihara burung perkutut, masih sempat ngasih ikan di kolam, masih bersosialisasi dengan jamaah masjid. Ke masjid nggak pernah, ketemu keluarga nggak pernah, punya duit banyak pun nggak pernah sempat dimakan. Begitu mau dimakan, mau makan kolak, diabetes. Mau makan kambing, itu banyak yang ngaku. Mau makan emping melinjo, asam urat. Ujung-ujungnya pergi ke rumah sakit, datang dokter spesialis, pegang, kata dokter, Bapak ini terlalu sibuk cari makan sampai nggak sempat. Akhirnya duit yang dicari itu untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Selamat Bapak Ibu dokter. Maka jangan sampai kehilangan momen Bapak. Jangan sampai kehilangan. Nangis ibu-ibu karena anaknya lebih mau curhat sama pacarnya. Kok bisa? Kalian kemana aja selama ini? Kami mencari nafkahnya, kebutuhan keluarganya. Kesuksesan seorang perempuan adalah ketika punya anak yang soleh-solehah. Duduk di samping pelaminan, meneteskan air mata. Apalagi pas acara sungkem itu kan, anaknya dibawa, Papa, Ibu. Ya mereka nangis, yang nonton ketawa. Kenapa? Bulu matanya lepas. Makanya kalau mau nangis, lihat-lihat dulu. Pakai lem Alteco. Kenapa ibu menangis di samping pelaminan? Tugas kami sebagai orang tua sudah selesai Pak Ustadz. Kata siapa tugas kalian selesai? Anak kalian pergi dibawa ke pulau bulan madu. Seminggu setelah itu pulang, tiba-tiba jilbabnya melayang, bajunya terbang. Anting-antingnya 13. Satu di hidung. Kita pun heran, ini orang apa sapi kurban? Ya. Maka ibu mendidik man ala thalatha banatin. Siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Begitulah pengaruh laki-laki. Sekarang banyak orang lebih lama dengan orang lain daripada keluarganya. Berangkat pagi jam 5 sampai kantor jam 6, serapat, meeting, pertemuan jam 7 ketemu, pulang jam 4 sore, macet jam 5, jam 6 mati, sholat maghrib, sholat isya, jam 8 baru dia ketemu full dengan keluarga. 9, 10, 11, kalau dia tidur jam 11 hanya 3 jam dengan keluarga, sisanya dengan orang lain. Akhirnya apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kuling. Makan dengan orang lain, jalan dengan orang lain, curhat dengan orang lain. Akhirnya apa? Berawal dari ngobrol, tukar-tukaran nomor, muncul rasa nyaman. Berawal dari macam. Kenapa kau akrab dengan dia? Dia sudah macam abangku, sudah macam bapakku, sudah macam kakakku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, buaya darat. Maka bapak kalau sudah pulang ke rumah, matikan handphone. Jadilah seorang ayah. Be a father. Jadilah seorang ayah, bawa jalan ke sana. Saya memang kalau lagi jadwal di Jakarta ini, dikawal keliling. Sahabat UAS. Mana-mana saya dikawal. Di Malaysia. Tapi kalau saya di rumah, saya jalan. Gimana Ustaz jalan ke mall? Orang kan kenal. Saya pakai masker. Pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi. Saya pergi ke mall. Sering ketemu di eskalator. Ustaz Somad ya? Bukan. Masa kita udah jalan dia mau ganggu juga. Jalan sama ustazah, jalan sana, jalan kemari. Untuk apa? Supaya waktu kita, kalau bahasa kampung kami, quality time. Waktu yang berkualitas. Sosok seorang ayah, jangan sampai dia kehilangan. Saya tahu Bapak bisa bayar driver, Bapak bisa bayar security, Bapak bisa bayar orang untuk jalan, bayar semua. Tapi tidak semua bisa dibayar.
Kelihatannya ucapan saya ini mewakili sekali ya. Jangan sampai nanti bapak semua, Papa kami mau jalan, saya bayar. Papa kami mau makan, saya bayar. Nanti sampai masanya dunia berganti, musim berubah. Ketika terbaring kita di ruang ICU, mereka kita pesan, siapa yang nyuapi aku? Mereka balas, kami bisa bayar. Siapa yang akan mentalkinkan telingaku la ilaha illallah? Apa kata mereka? Senyum. Nanti kami kirim Bluetooth. Hari ini bapak boleh tersenyum, tapi sampai masanya nanti itu bisa saja terjadi. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sosok ibu, makanan yang halal. Sosok ayah jangan sampai tinggal. Sosok ibu, makanan yang halal. Sosok ayah jangan sampai tinggal. Masih ada 2 lagi. Karena kalau ini nggak lengkap ini. Yang keempat adalah bagaimana lingkungan sekitar. Itulah pentingnya kita punya circle-circle lingkungan. Ibu kalau punya circle, banyak ibu-ibu yang pakai jilbab bagus, tapi kawannya genderuwo dan mak lampir. Mereka pas weekend, pas cuti datang ke rumah, rambutnya 3 warna merah kuning kelabu, lipstiknya 3 inci. Ibu memang baik, tapi anak ibu kan lihat teman-teman ibu, circle-circle ibu, maka mereka akan berpengaruh sekali. Maka hati-hati kalau bawa teman ke rumah. Apalagi dia gendong, dia lihat. Pulang teman ibu, dia cat kuku dia panjang. Hati-hati dengan lingkungan kita. Saya jalan ke rumah orang. Pas lagi malam ngobrol, datang tamu. Waktu itu malam Ahad, malam Minggu. Bilang sama yang punya rumah, punya anak gadis. Kamu nggak keluar malam ini? Gitu. Enggak tante, saya di rumah aja, anaknya perempuan. Apa kata tamunya? Hari gini nggak punya pacar. Apa kata dunia? Dalam hati saya, ini orang apa setan? Anak perempuan malam Ahad di rumah, itulah perempuan yang bagus. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan mesti di rumah. Dia malah ngompori. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kalau yang ngompori ini jin, misalnya yang berbisik ini jin, hari ini nggak punya pacar. Itu kita bacakan ayat kursi, selesai. Ibu ini, saya tanya, ibu kerjanya apa? Guru. Guru aja begitu. Mudah-mudahan dia nonton acara ini. Guru aja begitu. Kalau ada anak perempuan nggak pacaran, kita besarkan hatinya, kita muliakan dia. Bukan kita kompori, kita setan yang sudah merusak pikiran anak-anak. Kita berteman dengan bapak, berteman dengan ibu. Saya belum pernah marah tausiah karena anak nangis, belum pernah. Carilah video saya di mana-mana. Karena saya melihat anak-anak ini adalah masa depan. Kalau masih di pengajian masih ada anak-anak nangis, berarti 30 tahun ke depan anak-anak masih baik. Kenapa? Karena maknya ngaji. Saya tahu melihat dari wajah ibu udah mulai gelisah tadi. Saya nggak pernah marah. Paling-paling saya marah setelah pengajian. Yang terakhir, ibu, makanan, bapak, lingkungan. Yang terakhir, doa. Doa ini luar biasa. Nabi-nabi yang hebat aja doanya, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi punya anak Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Fatimah punya anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, tetap dia doakan, wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammahu min kulli 'ainin lamma. Ustaz Somad, ini anak saya tolong kasih kurma tahnik Ustaz. Saya kasih kurma, saya doakan. Nana tahu bapak ibu, mereka tahu ini keluarga besar OSB, lalu nanti, mereka tahu dari OSB ya? Iya. OSB ini sering pengajian, murid-murid Ustaz Lukman dan Ustaz Ardi ini, iya. Tolong doakan anak saya, jangan jawab nggak tahu, doakan. Tapi saya nggak hafal doanya Pak Ustaz, nggak usah kuat-kuat, pakai bahasa Indonesia. Doanya apa Pak Ustaz? Ya Allah, jadikan anak ini anak yang soleh dan solihah, jadikan dia penghafal Quran, jaga dia dari semua yang mengganggu zahir dan batin, berikan dia kebaikan, jadikan dia para ulama, jadikan dia menjadi orang yang alim, yang faqih, jadikan dia da'i yang menyebarkan agama Allah. Jadi anak-anak ini jangan sampai putus doa. Beda doa ibu saat dia di luar dengan saat dia di kamar tidur. Pandang wajahnya pas lagi tidur dengan pas dia lagi jalan-jalan, itu beda perasaan. Saya ngeliat anak lagi sedang tidur dengan pas dia lagi bangun, itu beda perasaan kita. Doakan dia. Kenapa? Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Bertawasul kepada Allah dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekahku jadikan anakku ini soleh. Bertawasul kepada Allah dengan bersolat. Berkat solat hajatku jadikan anakku ini soleh. Bertawasul dengan bacaan Al-Quran. Berkat bacaan Al-Quranku, khatamanku jadikan anak ini soleh. Sependek-pendek tawasul dengan Al-Fatihah. Berkat bacaan Al-Fatihahku jadikan anakku ini anak soleh. Sekarang orang banyak tidak berdoa lagi. Saya
Kalau saya nggak bisa berdoa, ya saya aminkan doa orang lain. Habis selesai sholat, imam baca doa, saya baca amin, amin. Sekarang orang banyak yang nggak baca doa lagi. Selesai sholat, pasti tanya, kok nggak berdoa? Doa yang lamanya belum makbul, Pak Ustaz. Apa ini? Kita tidak pernah bosan berdoa. Minta doakan sama ulama. Ada Ustaz Lukman, doakan. Ada Ustaz Ardi, doakan. Ada Ustaz Somad, doakan. Supaya apa? Nggak tahu kita dari mulut yang mana keberkahan itu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang yang solihah, yang baik-baik, kita datang, kita tahu anaknya baik-baik, keluarganya baik, tolong doakan anak saya. Setiap tamu-tamu, kiai-kiai, ustaz-ustaz, tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru yang datang, siapapun yang datang ke rumah, pasti saya bawakan anak saya. Tolong doakan. Khalas, kata mereka, Ustaz Abdul Somad, kamu sudah doakan anak saya. Minta baca, minta hembus, minta. Karena begitu kami dulu dididik oleh orang tua. Saya pergi ke Medan. Dulu almarhumah mak kemana ceramah tausiah saya bawa. Sampai di Medan, nginap di hotel Jalan Sisingamangaraja. Ada tamuku katanya. Di mana? Itu tamunya datang. Terserah, mau di kamar boleh, mau di lobi boleh. Di lobi aja lah. Di lobi, saya biarkan mereka duduk ngobrol. Lalu saya tetap nguping apa yang bicara. Rupanya temannya nanya, apa kau doakan anakmu? Kata mak saya, anakku setiap malam aku minta kepada Allah, ya Allah sehatkan dia, Al-Fatihah, panjangkan umurnya, Al-Fatihah, murahkan rezekinya, Al-Fatihah, jaga hatinya, Al-Fatihah. Berapa kali? 100 kali kata mak saya. Dia nggak pernah cerita sama saya. Waktu itu saya, mak 100 kali banyak juga. Jadi ibu sanggup 10 kali alhamdulillah, 20 kali alhamdulillah, 30 kali alhamdulillah. Ada jamaah. Ustaz Somad tadi saya lewat di rumah mak Ustaz. Oh, ibu tahu rumah mak saya? Ya selalu, karena dulu waktu Ustaz pergi-pergi saya selalu datang ke rumah. Terus saya pernah nanya dia, apa doa mak untuk anak mak? Somad itu kalau dia di rumah malam-malam, aku di depan kamarnya, aku doakan dia, aku zikirkan dia la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Saya tahunya setelah dia meninggal. Bukan dia ngomong saya pas lagi marah, kau sudah doakan 1000 kali, kenapa kau nggak pernah membalas? Nggak pernah dia ngomong. Jadi maksud saya, ibu doakan saja sampai siapapun tak tahu, hanya ibu. Justru setelah ibu meninggal baru tahu dari mulut orang lain. Itu dalam. Ada juga kadang orang tua ini berdoa, hidupkannya dulu streaming. Ya Allah. Oh, kok belum ada yang like ya? Rupanya paket habis. Ibu, makanan, ayah, lingkungan, doa. Insya Allah 5 ini kita amalkan. Nanti kalau pulang tanya, siapa yang menyampaikan tausiah dari Ustaz Somad? Apa saja yang dia sampaikan? Apa yang 5 itu? Aku pun gak ingat. Bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official dan OSB. Subscribe, like, share, and comment. Jadi saya mulai jam 4:05, sekarang sudah jam 5:05. Insya Allah saya tetap pada janji saya yang lama, 600 ml, 60 menit. Akhirnya saya ucapkan selamat milad OSB yang ke-10. Mudah-mudahan OSB berperan mencerdaskan anak bangsa sampai hari kiamat. Tahniah untuk Ustadz Ardi, untuk Kak Ziah, beserta semua keluarga besar yang tak dapat saya sebutkan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.